Hey again everyone, good morning and welcome back again di Bitcoin Update. Guys, di hari ini kita ngedapetin pergerakan yang luar biasa masif ya. Tadi pagi, tiba-tiba sekitar jam, ya nggak tiba-tiba sih ya, sekitaran kayak 2-3 jam yang lalu lah. Kita ngedapetin kalau Trump itu sudah menandatangani executive order ya, atau perintah untuk kepengurusan seputar regulasi kripto. Jadi ada beberapa poin di situ yang di-highlight teman-teman sekalian ya. Salah satunya adalah terkait dengan kerangka regulasi yang akan dikembangkan untuk aset kripto di US, dan di sini mungkin termasuk ya supaya dia pengen explore kan gimana caranya untuk ngebentuk Bitcoin Strategic Reserve yang ideal, dan pada akhirnya perintahnya juga sekaligus memberikan penekanan ya pada perbankan teman-teman untuk memprotek ya crypto company di sini. Jadi dalam tanda kutip ya mungkin kemudahan dalam proses transaksi, transfer dan lain sebagainya. Jadi melibatkan perbankan juga. Dan ada satu yang hot teman-teman sekalian, yaitu CBDC. Ya di sini dikasih penekanan kalau central bank digital currency itu di-ban teman-teman ya. Jadi udah ya, kalian gak usah mikirin CBDC lagi. Pokoknya CBDC tidak akan bersaing dengan kripto yang sudah existing. Ini artinya dia kontra dengan kebijakan pada saat eranya Joe Biden, lebih kurang begitu. Dan ya kita bisa bilang the overall idea di sini sebenarnya relatively positif ya. Cuma nanti bagaimana market kan. Tadi sih waktu dia ada info seputar hal ini, market sempat responsif positif. Abis itu sejam setelahnya dibanting turun teman-teman. Ini sebenarnya ngingetin saya waktu kejadian El Salvador sih, waktu September 2021. Kayak gitu juga kok ya. A days atau a week before ya, market itu rally lumayan impulse beberapa hari, and then di hari H legal tendernya El Salvador, marketnya di boom ya, langsung kempes teman-teman sekalian. Jadi itu sebagai bentuk apa ya, kalau saya sih ngelihatnya sebagai bentuk pembelajaran ya, bahwa sell the news event pada market kripto itu cukup sering lah untuk terjadi. Jadi kalau misalkan hari ini gara-gara berita ini terus market terpaksa harus mengalami correction, ditambah nanti ada BOJ ya. Kita tahu di sini BOJ akan rilis interest rate decision mereka pada jam 10 pagi, di mana tadi 6:30 udah keluar tuh data national core CPI-nya, dan angkanya naik dari 2,7 ke 3%. Artinya memang mereka punya urgency untuk ningkatin suku bunga untuk mempertahankan ya ibaratnya inflation atau price stability mereka tuh nggak terlalu berlebihan. Mungkin itu ya kita bisa bilang adalah satu bentuk ancaman untuk market kripto saat ini, karena so far BOJ udah naikin suku bunga 2 kali. Yang pertama kali itu dari minus 0,1 ke 0,1%. Itu terjadi pada Maret ya, bukan Maret sih, maksudnya awal-awal tahun 2024 ya. Jadi kalau kita lihat pada saat itu what happened with the market adalah drop ya, sekitaran Maret nih harusnya nih pertama kali dia naikin dari minus 0,1 ke 0,1%. Nah, market menyambut dengan selling pressure. And then dia baru ngelakuin lagi 31 Juli waktu BOJ-nya naikin suku bunga dari 0,1 ke 0,25. Sebenarnya sih Bitcoinnya turunnya nggak banyak teman-teman, cuma $2,000 ya. Cuman efek sampingnya yang kebawa sampai ke hari berikutnya, hingga hari Jumat pada saat itu saya ingat ada NFP, unemployment rate, dan angkanya lumayan parah. Jadi ini yang bikin market itu crash sampai ke tanggal 5 Agustusnya atau hari Seninnya. Ya, kalau sekarang gimana ya? Sebenarnya kan market udah mengantisipasi ya, dalam tanda kutip di sini mereka udah tahu juga kok BOJ bakal naikin suku bunga. Mungkin efek sampingnya nggak akan separah waktu Agustus itu. Itu sih dalam bayangan saya teman-teman sekalian ya. Harusnya market akan lebih terkonsentrasi dengan keseriusan administrasinya Donald Trump, dalam tanda kutip ya, mereka benar-benar serius gitu kan untuk mengembangkan Bitcoin Strategic Reserve gitu. Karena sekitar paginya
atau sekitar semalamnya ya, Senator Cynthia Lummis di sini selaku kepala badan komite yang dibentuk sama Donald Trump ya pada kala itu untuk mengurus seputar perkembangan financial di sini, dan dia sudah memberikan statement yang cukup hot ya. Dia bilang katanya gini teman-teman, digital asset adalah masa depan, and if the United States ya mau tetap menjadi global leader di perkembangan finansial atau inovasi finansial, maka Kongres atau anggota Kongres itu membutuhkan urgency itu artinya bahwa ini adalah hal yang penting ya, menjadi prioritas atau top prioritas teman-teman sekalian untuk sesegera mungkin establish, itu berarti menyiapkan lah ya, legislation dia bilang ya, comprehensive legal framework for digital asset and that strengthens the US dollar with a strategic Bitcoin reserve. Intinya teman-teman, mereka udah harus persiapan untuk Bitcoin Strategic Reserve ya. Intinya itu teman-teman ya. SBR atau Strategic Bitcoin Reserve I think is inevitable. Oke. Very likely akan direalisasikan teman-teman. Jadi dia bilang, I am humbled. My colleagues have placed their trust in me to chair this historic subcommittee, and I look forward to shepherding bipartisan legislation to President Trump's desk this year that secures our financial future. By Senator Cynthia Lummis. Ya, kapan nih teman-teman ya? Mungkin setengah tahun lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin 4 bulan lagi, bisa jadi sebulan lagi teman-teman. Di sini sampai dikomentarin loh sama Michael Saylor, congratulations Senator ya kan, yo which oath shall I buy ya, kayak gitu-gitu teman-teman sekalian. This is crazy actually ya. I mean kalau kita ngomongin kripto Bitcoin 5 tahun lalu ya, mungkin impian orang-orang untuk ngelihat Bitcoin bisa benar-benar teradopsi secara masif itu sudah ada dari dulu, tapi tidak senyata ini gitu ya. Senyata ini dalam tanda kutip, bayangin sebuah negara seperti Amerika sampai ngebentuk sebuah planning yang namanya Strategic Bitcoin Reserve. Artinya mereka mau jadikan Bitcoin sebagai salah satu reserve aset mereka, sama kayak mereka punya emas teman-teman. Misalnya kayak gitu ya. Ini sebuah negara, dan itu artinya player atau OG yang nge-hold Bitcoin dari harga masih 10.000 bahkan di bawah 10.000 itu adalah orang-orang yang bisa melihat atau punya vision ya untuk masa depan kayak gimana gitu ya kan. Well actually is it lucky or is it not teman-teman sekalian, tapi yang pasti developmentnya udah ke arah sana, dan kita ngelihat teman-teman ada keseriusan ya dari Donald Trump sendiri dengan executive order yang dia tanda tangani. Itu artinya mereka memang ada dorongan ya untuk merealisasikan yang namanya regulasi mereka seputar kripto. Dan diharapkan sih dari yang tadi saya baca-baca ya, diharapkan sebenarnya bisa dibilang ini adalah hal yang pro terhadap market kripto secara keseluruhan, karena ya beberapa ada yang dibalik gitu situasinya. Kayak dulu CBDC kan dikhawatirkan, wah kalau negara bikin CBDC mah sama aja dong, berarti centralized gitu dan lain-lain. Ini apakah akan ngegantiin kripto ya kan? Ternyata enggak juga teman-teman ya. At the end, they're doing well ya, they're doing great dengan decisionnya. Dan I think bisa ngebantu perkembangan market kripto ya untuk di US terutama. So, another good things ya yang saya pengen bahas sama teman-teman adalah ETF secara ya bisa dibilang secara stabil ya, tetap ada demand ya yang cukup signifikan. Sampai dengan kemarin tanggal 22 Januari juga masih ada inflow kok, $248 juta. Dan BlackRock lagi yang belanja paling banyak, sekitar $344 juta. Hari ini kita belum dapetin update-nya nih karena ya belum waktunya ya. Biasanya mereka report agak siang nanti. Cuman kalau kita lihat ya, Grayscale masih jualan, nominalnya tetap kecil teman-teman sekalian. Cuman dari Bitwise aja udah nge-cover ya, dan Grayscale mini trustnya sendiri juga nge-cover. Jadi technically dengan mereka berdua aja udah ada inflow gitu. Nanti gimana kalau BlackRock tetap dalam keadaan positif ya? I think ini bakal kasih tetap sentimen yang relatively positif ke market. So, how about Bitcoin nih teman-teman ya? A moment before BOJ interest rate decision. Jadi BOJ atau Bank of Japan mau naikin suku bunga. Mungkin nanti untuk gambaran makronya saya bahas di lain kesempatan ya.
efeknya kenaikan suku bunga Bank of Japan terhadap market secara keseluruhan. Intinya begini guys, kalau dari perspektif daily ya, kita tuh masih konsolidasi. Market nggak tahu ya nungguin apa, tapi I think kalau misalkan memang kita mengacu pada data-data sebelumnya yang kita punya, dimana Bitcoin setiap kali habis ada pergerakan yang masif ya selalu diiringi juga dengan yang namanya konsolidasi atau create base gitu, which means saat ini kita sedang dalam proses itu ya kalau saya lihatnya teman-teman sekalian ya. Saya hapus ini aja, kamu bisa lihat bahwa technically ya we don't see any higher high ya, ini masih ketahan, and we also don't see any lower low ya. So far kita masih ketahan atau steady di level tersebut atau di area tersebut. Nah sebenarnya agak bingung ya kalau kita lihat dari lower time frame ya, mungkin hari ini market diombang-ambing guys gara-gara berita Cynthia Lummis ya, itu yang bikin ngepump tuh waktu New York menjelang open. Tapi begitu malamnya atau paginya market dibanting ya gara-gara tanda tangan itu. Ya saya ada bilang sama teman-teman di SAG bahwa guys, this could be sell the news event ya, probably gara-gara para pelaku pasar terlalu euforia. Jadi kalau kalian cek memang di bagian liquidation ya, walaupun marketnya cuma begitu doang ya, bolak-balik doang, liquidationnya tetap gede ya. Dalam 24 jam terakhir total ada $400 juta guys tetap yang kena. Dan itu menarik ya, I mean marketnya itu flat, benar-benar flat. Kalau saya zoom out dan saya tunjukin teman-teman kayak gini, apa sih yang kalian lihat? Ya probably descending triangle pattern dengan kondisi dia creating lower high every time kita testing ke high point-nya atau trend line-nya, dan bawahnya itu selalu bertahan di level yang sama yaitu di kisaran range $101.000. Kalau saya hapus semuanya teman-teman, technically memang kalau di sini kita lihat ada area SNR yang sepertinya dipertahankan oleh Bitcoin dengan cukup baik, kisaran level $100.000. Dan kalau sebelumnya kita hubungkan trendline katakanlah begini ya, sebenarnya ini bisa juga dan bisa diasumsikan dia sudah break, but for the sake of conservative ya point of view, maka kita bisa lihat bahwa ini ada potensi loh dia ngebentuk trendline yang relatively mengkonfirmasi lower high ya. Every time Bitcoin coba untuk create higher high, dia selalu gagal dan ketahan di situ. Nah yang menarik adalah ini kan ATH ya terakhir 108.000. Ini kita tuh baru nge-spike doang di ATH-nya guys ya. Jadi posisi kita tuh belum bener-bener valid breakout dengan impulse dan kita butuh itu gitu. Nah, good news-nya adalah kalau memang market harus terkonsolidasi di sini, let's say nanti gara-gara BOJ dia turun gitu kan, mungkin dia nge-sweep liquidity dari low point di bawah sebelumnya dan before the next push ya. Probably bisa kayak gitu. Kenapa? Karena market tampaknya butuh kapitulasi ya. Kapitulasi itu harusnya disebabkan oleh para retail yang panic selling akibat kondisi-kondisi tertentu. Dan saya pikir data BOJ hari ini bisa jadi kuncinya teman-teman untuk mereka melakukan itu, terutama market makersnya. Jadi kalau misalnya market makersnya memang udah niatan ya mau melakukan akumulasi dari range area ini, maka the last thing yang mereka butuhkan adalah more victim atau lebih banyak korban dengan dibantai dulu ya liquidationnya, baru kemudian ada possibility dia bisa rebound. Ya, best case scenario adalah nggak perlu proses itu, market langsung rebound dan langsung rally. Itu best case scenario. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari lower time frame, ini tadi pagi ada analisis ya, bukan tadi pagi lah. Kemarin ada analisis teman-teman. Saya pakai Bitcoin di hourly ya, dan saya nge-share ini tuh before adanya berbagai hal yang berhubungan dengan apa ya kalau kita bilang ya, yang berhubungan dengan ya apapun yang terjadi tadi malam ya, dari Cynthia Lummis dan dari Donald Trump gitu. Saya share dari sini nih. Jadi saya bilang sama teman-teman di SAG bahwa tadi pagi ya, maybe I can show you teman-teman sekalian ya, take a look di sini tuh. I think this is the last setup for long on Bitcoin. Itu kita jam 5 sore. Ya kan, itu before loh, before ke harga 101.300. And then what happened next, I think it's precisely ya, testing ke level tersebut langsung dapat reaction ya. So yeah, I think I see some people di PNL juga, beberapa dari mereka ada yang ambil di Bitcoin long ya. Me personally juga ada teman-teman sekalian, but ya yang sebelum-sebelumnya juga ada. Cuman di sini nggak sepenuhnya dalam keadaan positif sih. Kalau saya pribadi ya, recently lagi lumayan having hard time juga
ketemu market yang udah perform 2R, balik lagi ke break even. Begitupun pada saat yang 1R ya, akhirnya tetap ada juga yang istilahnya stop out ya, tapi untungnya semua risiko sudah dimitigasi dengan proper, dan resiko itu ya bisa diserap lah. Kalau buat saya pribadi, saya merasa saya bisa serap resikonya gitu ya. Cuman kan kalau ada orang-orang yang kadang-kadang overconfident, dia pakai size gede-gede, gendut-gendut, begitu salah boncosnya gede ya teman-teman. Tapi begitu profitnya buru-buru dilepas ya. Ini memang kendala-kendala yang harus diatasi lah istilahnya. Tapi ya, saya percaya kalau misalnya teman-teman mitigasi resikonya proper, harusnya sih nggak ada masalah ya, harusnya nggak ada masalah. Karena marketnya juga cuma konsolidasi doang. Sayang kalau misalkan konsolidasi kamu tapi udah habis capital cukup banyak kan, sayang gitu ya. Oke, so that's gonna be the update teman-teman sekalian. I think the conclusion is Bitcoin probably sedang create base ya untuk persiapan next rally, dan dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan kalau Bitcoin harus mengalami proses-proses seperti ini ya before dia ngelihat dia nanjak lagi gitu. So tell me guys ya di kolom komen kalau misalkan kalian ada pandangan yang lain, kalian ngelihat kayaknya Bitcoin bakal turun dulu deh sampai ke $10.000 ya, silakan teman-teman ya, tulis aja di kolom komen. I will take a look ya nanti sekitar siang mungkin atau sore ya, nanti baru ya saya bantu respons teman-teman di next video update. Oke, so guys, the next live streaming is gonna be on weekend ya, nanti teman-teman kita bakal ngebahas lebih ke arah gambaran besar, so be prepared and I'm so excited ya to see you guys soon. Cheers to you all, God bless and bye bye guys.